Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, salam olahraga. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Dwi Priyono MPD selaku dosen penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR selaku dosen pembimbing 2. Pada kesempatan kali ini saya Alvito Farhan dengan NPM 2113051057 merasa bersyukur sekali karena pada hari ini saya dapat melaksanakan ujian kompresif dengan judul Pengaruh Latihan Passing Berpasangan, Bergerak dan Tidak Bergerak terhadap Peningkatan Ketepatan Passing Futsal Siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan mulai presentasi saya. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Pendidikan olahraga merupakan pendidikan yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan untuk mengembangkan dan membina potensi dalam bidang olahraga. Pendidikan olahraga memiliki peran penting dalam meningkatkan prestasi siswa yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Futsal adalah jenis sepak bola dalam ruangan yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. Konsep dasar passing adalah mengumpan bola dengan mengayunkan dan mengarahkan bola kepada teman satu tim. Teknik passing merupakan salah satu teknik dasar yang sangat dibutuhkan setiap pemain, khususnya pada permainan futsal. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh modal latihan passing berpasangan terhadap peningkatan passing siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, siswa sering melakukan passing dengan asal-asalan, tidak stabilnya bola ketika siswa melakukan passing. Yang ketiga, kurangnya akurasi passing. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan banyaknya masalah yang ada, maka perlu digunakan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih mendalam pengajiannya. Adapun pembatasan masalahnya yaitu peneliti hanya membahas pengaruh latihan passing berpasangan terhadap peningkatan passing siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah ada pengaruh model latihan passing berpasangan bergerak terhadap peningkatan passing pada siswa SMPN 22 Bandar Lampung? Apakah ada pengaruh model latihan passing berpasangan tidak bergerak terhadap peningkatan passing siswa SMPN 22 Bandar Lampung? Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model latihan passing berpasangan bergerak terhadap peningkatan passing pada siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model latihan passing berpasangan tidak bergerak terhadap peningkatan passing pada siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Selanjutnya, bagi peneliti. Yang pertama, dapat dijadikan acuan atau gambaran saat melakukan penelitian dalam upaya mengembangkan ilmu keolahragaan, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya, bagi atlet, penelitian ini diharapkan agar siswa dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat menunjang dalam peningkatan passing. Yang ketiga, bagi pelatih. Penelitian ini diharapkan agar pelatih dapat membuat atau menyusun program latihan yang sekaligus menjadikan sebagai referensi dalam latihan untuk meningkatkan latihan passing. Yang keempat, bagi prodi, pendidikan jasmani. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya pengambilan ilmu keolahragaan yang lebih luas khususnya dalam cabang olahraga futsal. Ruang lingkup penelitian. Tempat penelitian ini yaitu di SMPN 22 Bandar Lampung. Objek penelitiannya adalah latihan passing berpasangan, bergerak dan tidak bergerak terhadap peningkatan kemampuan passing. Subjek penelitian ini yaitu 30 orang siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Tinjauan pustaka. Menurut Laksana, tahun 2012, permainan futsal merupakan permainan yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan. Selain 5 pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Passing berpasangan adalah latihan dasar dalam futsal yang dilakukan oleh dua pemain untuk meningkatkan kemampuan mengoper bola dengan akurat, cepat, dan efektif. Teknik ini sangat penting untuk membangun kerjasama tim, meningkatkan kontrol bola, serta mempercepat pengambilan keputusan di dalam pertandingan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Dalam olahraga futsal memiliki beberapa teknik-teknik passing, merupakan komponen yang paling penting dalam olahraga futsal, berguna untuk membangun serangan, menciptakan peluang, menciptakan set play, dan menghubungkan semua pemain yang ada di lapangan.
Untuk meningkatkan kemampuan passing siswa di sini, saya menerapkan latihan passing berpasangan selama 16 kali pertemuan dengan kemampuan alami siswa dan tentunya berjenjang dan berkelanjutan. Hipotesis A1, adanya pengaruh yang signifikan latihan passing berpasangan bergerak terhadap peningkatan passing terhadap siswa SMP Dodo Berlampung. Kedua, adanya pengaruh yang signifikan dari kelompok latihan passing berpasangan tidak bergerak terhadap peningkatan passing terhadap siswa SMP Dodo Berlampung. A0, tidak adanya perbedaan yang signifikan dari kelompok latihan passing berpasangan dan kelompok latihan passing berpasangan tidak bergerak. Bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian adalah cara yang ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, menurut Sugiono 2018. Dalam metode ini, dalam metode penelitian kali ini, faktor yang diuji adalah latihan passing berpasangan bergerak dan tidak bergerak untuk mengetahui pengaruh terhadap peningkatan passing. Metode ini menggunakan penelitian kuantitatif eksperimen komparatif. Metode penelitian yang diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Ari Kunto tahun 2014, menggambarkan di dalam desain penelitian eksperimen, observasi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum eksperimen disebut pretest dan sesudah eksperimen disebut post-test. Dalam hal ini, faktor yang diuji yaitu latihan passing berpasangan bergerak dan tidak bergerak untuk diketahui pengaruhnya terhadap peningkatan passing siswa SMP Nodomer Lampung dengan menggunakan instrumen berupa tes mengoper bola rendah. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Menurut Arikunto 2014, populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Noda Bandar Lampung yang mengikuti ekstrakurikuler futsal putra sebanyak 30 orang siswa. Menurut Arikunto tahun 2014, sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Berdasarkan pendapat di atas, peneliti mengambil sampel 30 siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Selanjutnya, desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest post-test design. Pada desain ini terdapat pretest sebelum diberi latihan. Dengan demikian, maka hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi latihan. Desain tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti mula-mula mengelompokkan subjek menjadi 2 kelompok. Setelah diadakan pretest, yaitu kelompok diberi perlakuan X, pembagian kelompok dalam penelitian ini dilakukan dengan ordinal pairing. Ordinal pairing merupakan pemisah sampel yang didasari atas kriterium ordinal. Gambar ordinal pairing dapat dilihat pada berikut. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya, itu menurut Sugiono 2018. Dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel bebas passing berpasangan dan variabel terikat, yaitu passing. Instrumen penelitian. Data dalam penelitian ini haruslah relevan dan akurat, maka diperlukan alat yang dapat mengukur data dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu alat ukur atas instrumen penelitian yang valid dan reliable. Karena instrumen yang baik harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu valid dan reliable menurut Arikunto 2014. Instrumen penelitian ini menggunakan tes mengoper bola rendah yang telah diuji oleh Wirawan dan Roma Iriawan dengan kualitas 0,71 dan reliabilitas 0,79. Berikut merupakan gambar instrumen penelitian. Menurut Sulisman tahun 2010, jika kita memperhatikan definisi statistika, maka fungsi pertamanya adalah mengumpulkan data mentah, yaitu data yang belum mengalami pengolahan apapun. Pengujian data hasil pengukuran yang berhubungan dengan hasil penelitian bertujuan untuk membantu analisis agar menjadi lebih baik. Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal, pretest, dan tes akhir, post-test. Menghitung hasil tes awal, pretest, dan tes akhir, post-test dengan teknik analisa data UJT. Adapun syarat dalam pengujian UJT adalah yang pertama ada uji persyarat, dalamnya ada uji normalitas data. Dilakukan untuk mengetahui data yang berasal dari kedua kelas berupa nilai hasil belajar berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji normalitas data menggunakan rumus C kuadrat.
menurut Sugiono 2015 sebagai berikut. Berikut merupakan gambar uji normalitas data. Selanjutnya ada uji homogenitas. Dilakukan untuk mengetahui data memiliki varian yang sama, homogen atau tidak. Selanjutnya ada uji hipotesis. Dilakukan untuk memperoleh kesimpulan apakah nantinya hipotesis yang kita ajukan diterima atau ditolak. Adapun uji yang peneliti gunakan untuk menguji hipotesis adalah uji T. Uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang tidak berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi data penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler futsal SMPN 2 Bandar Lampung. Berjumlah 30 orang siswa. Hasil penelitian pretest dan posttest keterampilan passing siswa SMPN 2 Bandar Lampung setelah diberi latihan passing berpasangan dan latihan passing berpasangan tidak bergerak dideskripsikan sebagai berikut. Pada kelompok passing berpasangan bergerak, tes awal dengan rata 4,1 dan di tes akhir 5,9 dengan standar deviasi tes awal 1,5 dan tes akhir 1,6 dengan nilai minimal di tes awal 2 dan tes akhir 4 dengan nilai maksimal di tes awal 7 dan tes akhir 9 dengan kurang dari rata tes awal 9 dan tes akhir 7 dengan lebih dari rata di tes awal 6 dan tes akhir 8. Pada kelompok passing berpasangan tidak bergerak dengan nilai rata tes awal 4,4 dan tes akhir 6,4 dengan standar deviasi di tes awal 1,5 dan tes akhir 1,7 dengan nilai minimal tes awal 2 dan tes akhir 4 dengan nilai maksimal tes awal 7 dan tes akhir 9 dengan kurang dari rata tes awal 9 tes akhir 9 dengan lebih dari rata tes awal 6 tes akhir 6. Selanjutnya distribusi frekuensi ketepatan passing pasangan berpasangan bergerak. Pada frekuensinya dengan kelompok ketepatan passing berpasangan bergerak kurang sekali pada tes awal 2 orang, di tes akhir 0 orang. Yang kurang di tes awal 7 dan tes akhir 3. Pada kategori cukup di tes awal ada 5 orang, tes akhir 7 orang. Di kategori baik tes awal 1 orang, tes akhir 4 orang. Di kategori baik sekali, tes awal 0 orang dan tes akhir 1 orang. Selanjutnya distribusi frekuensi ketepatan passing berpasangan tidak bergerak. Pada kelompok passing berpasangan tidak bergerak, dengan kategori kurang sekali, tes awal yaitu 1 orang dan tes akhir tidak ada. Pada kategori kurang, tes awal 8 orang dan tes akhir 1 orang. Pada kategori cukup, tes awal 4 orang dan tes akhir 8 orang. Kategori baik, tes awal 2 orang dan tes akhir 3 orang. Pada kategori baik sekali, tes awal tidak ada dan tes akhir 3 orang. Uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui distribusi yang terjadi atau tidak dari distribusi normal. Langkah sebelum melakukan penguji hipotesis lebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis data dengan uji normalitas yang menggunakan uji Lilliefors menurut Sujana tahun 2005. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut. Kriteria penguji adalah jika L hitung kurang dari L table, maka variabel tersebut didistribusikan normal. Sedangkan jika L hitung lebih dari L table, maka variabel berdistribusi tidak normal. Pada tes awal kelompok latihan passing berpasangan bergerak, L hitung 0,18 dan L tabel 0,220. Pada tes akhir kelompok passing berpasangan bergerak, L hitung 0,719 dan L tabel 0,220. Pada tes awal kelompok passing berpasangan tidak bergerak dengan L hitung 0,205 dan L tabel 0,220. Tes akhir kelompok passing berpasangan tidak bergerak, L hitung 0,194 dan L tabel 0,220 dengan kesimpulan semua datanya normal. Selanjutnya uji homogenitas. Pada tes awal kelompok passing berpasangan bergerak dan kelompok passing berpasangan tidak bergerak dengan F hitung 1,058 dan F table 1,761. Di tes akhir kelompok passing berpasangan bergerak dan tidak bergerak, F hitung 1,194 dan F table 1,761 dengan kesimpulan data tersebut homogen. Uji hipotesis. Tes awal dan tes akhir kelompok passing berpasangan bergerak, T hitung 16,99 dan T tabel 2,145. Yang kesimpulan ada pengaruh yang signifikan. Pada pada uji pengaruh tes awal dan tes akhir kelompok passing berpasangan tidak bergerak dengan T hitung 17,71 dan T tabel 2,145. Dengan kesimpulan adanya pengaruh yang signifikan. Pada uji perbedaan, tes akhir ketepatan passing berpasangan kelompok
tes akhir ketepatan passing kelompok passing berpasangan bergerak dan tidak bergerak dengan T hitung 0,530 dan T tabel 2,048. Dengan kesimpulan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok passing berpasangan bergerak dan tidak bergerak. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa pada kelompok latihan passing berpasangan bergerak terdapat pengaruh yang signifikan dari sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan sebanyak 16 kali pertemuan. Pada kelompok latihan passing berpasangan tidak bergerak, terdapat pengaruh yang signifikan dari sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan sebanyak 16 kali pertemuan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode latihan yang digunakan dalam penelitian ini efektif dalam memperbaiki kualitas dari dasar passing, namun pada kedua kelompok tersebut tidak adanya perbandingan signifikan karena pada kedua kelompok tersebut sama-sama diberikan treatment sebanyak 16 kali pertemuan. Faktor keberhasilan peningkatan passing adalah meningkatkan akurasi passing berdasarkan hasil pretest dan post-test. Bab 5 penutup kesimpulan. Pertama, berdasarkan penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari kelompok latihan passing berpasangan bergerak pada siswa SMP 2 dan Lampung. Dengan hasil UJT taraf signifikan 5% 0,05 diperoleh nilai T hitung sebanyak 16,99. Lebih besar daripada nilai T-table 2,145 yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Adanya pengaruh signifikan dari kelompok latihan passing berpasangan tidak bergerak pada siswa SMP Nuda Berlampung dengan hasil uji tes saraf signifikan 5% 0,05 diperoleh nilai T itu sebanyak 17,71. Artinya nilai ini lebih besar daripada nilai T-table yaitu 2,145 yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak dan tidak adanya perbedaan yang signifikan dari kelompok pasien berpasangan bergerak dan tidak bergerak siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Dengan analisis data, pengujian signifikan 0,02 diperoleh dari T hitung sebesar 0,530 lebih kecil daripada T table yaitu 2,048 yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.